Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang ibadah kurban. Kita tahu ibadah kurban ini praktiknya adalah memotong hewan, baik itu domba, kambing, sapi maupun unta. Pada hari ini kita akan mempelajari ibadah yang hampir mirip dengan kurban, ibadah sunnah juga, praktiknya pun hampir mirip, yakni memotong atau menyembelih hewan. Akan tetapi, memotong hewan atau menyembelih hewannya dilakukan pada saat kelahiran anak. Apakah itu? Betul sekali, adalah akikah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu ibadah sunnah akikah. Secara bahasa, akikah berasal dari kata akob yang artinya memotong. Dan secara istilah, akikah adalah menyembelih hewan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Nah, apa hukumnya? Hukum akikah ini sama seperti ibadah kurban, yakni sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yudhabbahu anhu yawma sabi' wa yusamma wa yukhlaqu ra'suhu. Artinya, seorang anak yang lahir itu terikat dengan akikah. Maka sembelihkanlah hewan atau domba untuknya pada hari ke-7, berikanlah nama yang baik dan dipotonglah rambutnya. Nah, dari sini bisa diambil hukum bahwa ibadah akikah ini hukumnya sunnah muakkadah. Nah, seperti halnya kurban, ibadah akikah ini pun mempunyai ketentuan-ketentuan. Yang pertama, jenis hewannya. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Dan yang ketiga adalah cara pembagiannya. Kita masuk ke yang pertama dulu. Jenis hewan akikah. Dilihat dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa jenis hewan untuk akikah adalah kambing, baik itu kambing yang bertanduk, baik itu kambing yang berbulu banyak. Daerah-daerah Australia itu kan biri-biri boleh. Nah, untuk jumlahnya 2 untuk laki-laki, anak laki-laki, dan 1 untuk anak perempuan. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya itu pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14. Masih belum bisa juga pada hari ke-21. Itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika misalkan anak itu lahir, maka disunahkan untuk akikah pada hari ke-7 kelahiran, pada hari ke-14, dan pada hari ke-21. Contoh, anak bapak itu lahir ketika video ini dibuat udah lewat di 7 hari, tapi bapak belum akikah karena kemarin harus sekitar 7 hari di rumah sakit beristirahat gitu. Nah, sekarang mungkin bapak akan berakikahnya antara di hari ke-14 atau ke hari 21. Seperti itu. Kita masuk ke ketentuan yang ketiga, yakni tata cara pembagiannya. Bagaimana cara pembagiannya? Pembagian akikah ini sedikit berbeda dengan ibadah kurban. Kalau ibadah kurban itu
dagingnya dibagikan mentah. Nah, untuk akikah ini disunahkan untuk dipasak terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada tetangga atau mengumpulkan tetangga di rumah untuk makan bersama. Nah, prakteknya banyak diisi juga ditambah dengan marhaban, ngaji Quran di sana, gitu kan, bersyukur. Yang intinya kegiatan-kegiatan bersyukuri kelahiran anak. Selanjutnya, pada dalam praktiknya tadi sudah dijelaskan sedikit di hadis tentang hukum akikah, bahwa praktiknya itu bukan cuma menyembelih kambing saja, tetapi dalam praktiknya akikah juga disertai dengan kegiatan memotong rambut anak, kemudian mentahnik, dan terakhir memberi nama yang baik. Nah, tadi ada istilah mentahnik. Apa itu mentahnik? Ada yang tahu? Mentahnik itu adalah mengunyah kurma, kemudian habis bekas kunyahannya itu dimasukkan ke mulut bayi, dioleskan ke dinding-dinding mulut bayi. Itu adalah sunnahnya. Itu seperti ibadah kurban, ibadah akikah ini juga mempunyai hikmah. Hikmahnya yang pertama sudah jelas, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mewujudkan sebagai meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga, membantu fakir miskin. Karena dengan orang berakikah, mungkin ada tetangga yang kurang mampu pun mereka merasakan untuk makan daging seperti itu. Nah, sekian untuk materi tentang akikah. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan nanti di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.